Dikutip dari tribunbatam.com, pernikahan sedara tersebut terungkap setelah sang pria yakni RS ditangkap kepolisian dalam kasus penggelapan sepeda motor. RS nekat menikahi sang adik yang merupakan satu ibu namun beda ayah dengan dirinya. Sang adik berinisial P yang merupakan warga Kecamatan Payakumbuh. Kasat Reskrim Polres Payakumbuh AKP M. Rosidi menjelaskan pelaku ditangkap atas dugaan penggelapan sepeda motor tetangganya. Nah, ini kita baru menyaksikan video tadi, masih ada hubungannya sama menikah. Saya mau ke Ustazah Syifa dulu. Ustazah, bagaimana ini jika sudah terjadi pernikahan sedara, bahkan jika sampai sudah punya anak nih, apakah ini harus tetap pisah juga Ustazah, atau misalnya kalau udah punya anak, bagaimana nih status anak hasil dari pernikahan sedara gini Ustazah? Mohon penjelasannya. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Para jamaah Islam itu indah, para guru-guru yang ada di rumah mudah-mudahan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Melihat alamin. tayangan Viti yang tadi ini membuat hati kita berdebar. Betul. Kenapa? Ini zaman sudah semakin bobrok sekali. Ya, saudara sendiri diembat juga bahasa kitanya. Betul, betul. Padahal masih ada orang lain, masih ada perempuan lain, tapi dia menikah, bahkan dia berhubungan layaknya suami istri sama saudaranya sendiri. Padahal kita lihat dalam surah An-Nisa itu dijelaskan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum minar radha'ah wa akhwatukum minar radha'ah ila akhiri ayat. Ini banyak sekali dijelaskan, bahkan perempuan yang dinikahkan oleh ayah kita sendiri itu tidak boleh kita nikahi. Jadi kalau mau disimpulkan ada 3 penghalang pernikahan. Pertama penghalangnya adalah karena hubungan musyawarah pernikahan. Jadi kalau kita punya suami maka mantu sama mertua tidak boleh menikah. Ipar sama ipar tidak boleh. Kenapa? Karena ada hubungan musyawarah, itu jadi penghalang. Kedua, karena hubungan darah atau nasab. Kakak sama adik, orang tua dengan anaknya, ya, saling satu hubungan darah dalam satu keluarga itu tidak diperbolehkan dalam agama. Dan yang ketiga, karena satu susuan, rodho'ah disebutnya. Wa ummahatukum minar rodho'ah, wa akhwatukum minar rodho'ah tadi. Jadi ibu yang menyusui kamu dan perempuan yang satu susuan dengan kamu. Tapi sekarang yang jadi permasalahannya, realitanya yang ada begini para jamaah sekalian. Banyak orang yang menikah dia satu susuan, dia satu darah tapi tidak tahu kalau ternyata mereka saudara. Bagaimana kalau sudah terlanjur menikah kemudian punya anak, pertama pernikahannya harus dipisahkan. Tapi difasah, pembatalan. Bukan perceraian. Kalau perceraian berarti kita mengakui hubungan sedarah. Padahal dalam Islam tidak diakui adanya pernikahan karena hubungan sedarah. Itu yang pertama. Maka di sini adanya fasah. Fasah itu pembatalan pernikahan. Tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh adik kakak yang punya hubungan darah. Ya, ini kalau bahasa kitanya incest atau inbreeding gitu ya. Bahasanya adalah menikah dan satu darah. Karena adik kakak seperti itu. Lalu bagaimana kalau terlanjur sudah punya anak? Pertama dalam Islam ini diharamkan sekali. Kalaupun lahir anaknya, maka di sini status anaknya itu tidak dinasabkan kepada ayahnya. Karena status pernikahan orang yang sedarah itu sama dengan zina. Ya, sama dengan zina. Jadi selama ini misalkan dia sudah menikah setahun 2 tahun atau beberapa bulan, maka itu dihukumi zina karena tidak diakui oleh agama. Ya, jadi anaknya tidak mendapat status, tidak dinasabkan kepada ayahnya seperti zina. Dan kalau dalam sisi kesehatan, anak-anak yang lahir dari hubungan darah atau dari pernikahan sedarah antara adik dengan kakak atau orang tua dengan anak, itu cenderung resikonya lebih besar daripada outbreeding. Outbreeding itu adalah pernikahan yang tidak sedarah. Lebih beresiko terkena penyakit cacat, baik cacat mental ataupun cacat fisik. Jadi para jamaah sekalian, ini pelajaran untuk kita semua. Secantik apapun saudara perempuan kita, setampan atau apapun saudara laki-laki kita, ya,
Seindah apapun anak-anak kita, wahai para ayah, kita harus jaga kesuciannya. Jangan sampai kita merenggutnya, apalagi kita melanggar daripada syariat Islam. Ini salah satu ketentuan yang sangat-sangat dilarang oleh Islam itu sendiri. Maka salah satunya adalah bagi orang yang satu susuan, biasanya kan nggak tahu nih, emaknya suka nyusuin anak orang ya, sembarangan. Betul. Nah kalau tidak tahu, maka itu dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu dan terlanjur, maka itu dihukumi zina, seperti itu. Masya Allah, makanya orang tua zaman dulu kalau misalnya kita mau menikah itu harus ditanya dulu bibit bebet bobot, mungkin salah satunya kita ngelihat Saya dulu. satu susuan enggak gitu. Iya, Saya supaya satu kita lebih darah tahu nggak? ya, bukan Betul. hanya masalah perihal status sosial atau dan lainnya, Masya Allah. Baik jamaah, insya Allah nih kita akan masih membahas mengenai nikah. Nah memang nikah itu jangan main-main. Tapi banyak juga kasus nih, banyak yang bertanya nih jamaah, saya mau nanya ke Ustadz Syam deh. Ya, Ustadz, siap. Apa tuh? nih, bagaimana nih pasangan suami istri jika setelah menikah ternyata baru diketahui bahwa mereka itu berdua beda mazhab nih antara istri dan suaminya. Mohon maaf ini sampai banyak ada kasus yang sampai bercerai. Nah ini saya pengen tanya nih. Ini banyak yang nge-DM ke Ustadz Syam. Iya banyak Kesel. juga ke sosial media. Saya nitip pertanyaan ke Ustadz Syam nih. Apakah dalam pernikahan suami istri itu harus satu mazhab apa gimana sih Ustadz? Kalau dibilang harus sih tidak harus ya. Nah jadi gimana? Tapi repot. Repot ya? Dari bangun tidur sudah berantem. Udah beda ya? Iya. Suaminya tidak kunut, istrinya Iya, kunut. Dari sholat subuh udah Dari repot. sholat subuh udah repot nih. Aduh. Sampai bawa-bawa Iya. orang tua. Nah kalau udah repot seperti ini, jangan dibahas sekarang, nanti setelah itu. Waduh, baik jamaah jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.